Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok saya akan mempresentasikan bagaimana peradaban Muslim di Irak, Baghdad, di Kairo, Mesir, di Isfahan, Persia, di Delhi, India, dan di Bukhara. Pada kesempatan ini banyak terjadi atau banyak yang kesalahan sejarah tentang bagaimana masuknya Islam ke kota-kota tersebut, dan saya yakin kota tersebut adalah kota peradaban Islam terbesar menurut saya, mungkin karena memang di seluruh penjuru kota atau seluruh penjuru negara, kota-kota ini adalah kota-kota yang sangat bersejarah, terutamanya di Islam itu tersendiri. Oke, tidak usah terlalu banyak bicara, langsung kita go ke masjid. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Islam masuk ke negara Mesir. Oke, saya pikir negara Mesir adalah negara tertua untuk para sejarawan. Entah itu masuknya Islam, entah itu masuknya berbagai agama atau berbagai budaya. Mesir menurut saya adalah kota tertua untuk sejarah. Bangsa Mesir termasuk bangsa yang paling tua dalam sejarah. Negara Mesir telah didiami oleh bangsa Mesir semenjak ribuan awal yang lewat. Bangsa ini juga telah maju dalam segala macam corak, entah itu kehidupan, entah itu keilmuan, entah itu budaya, entah itu ras. Mereka untuk masalah ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu telah mendahului bangsa-bangsa yang lain beribu tahun lamanya. Menurut saya, bekas-bekas peninggalan mereka yang berupa bangunan-bangunan, piramid-piramid, candi-candi, tugu-tugu, obelisk menurut kata bahasanya, serta arca-arca besar dan kecil masih berdiri dengan megah sampai sekarang. Arca-arca dan obelisk itu juga sekarang menjadi berdirinya di Mesir semula didirikan, dan ada yang telah dipindahkan di museum Mesir, bahkan ada yang berada di luar negeri. Pada saat itu penggalian itu masih dilakukan sampai saat ini di Sungai Nil. Mesir merupakan wilayah dunia Islam yang terpenting pada masa ini karena letak geografisnya yang berhadapan langsung dengan orang-orang salib. Posisinya semakin bertambah penting setelah dibukanya terusan Suez. Pada masa kerajaan negeri ini merupakan pusat Khalifah Utsmaniyah setelah penghancurnya oleh Mamluk pada tahun 1203 Hijriah dan atau 1517 Masehi. Posisinya semakin kurang. Istanbul telah menjadi pusat Khalifah Utsmaniyah pada Mamluk telah melakukan pembagian wilayah di Mesir ini. Perkembangan Islam di Mesir yang ditandai dengan adanya salah satu kekhalifahan yang berjaya saat itu, yaitu adanya kelahiran dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah salah satu dinasti yang sangat berjaya pada saat itu, yaitu adanya kelahiran adalah salah satu dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti yang didirikan pada tahun 909 Masehi di Tunisia. Ini sebagai tandingan bagi para penguasa dunia Muslim saat itu yang berpusat di Baghdad, kalau nggak salah ya, yaitu Bani Abbasiyah. Wilayah dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Sicilia, dan Syria. Setelah pembangunan kota Kairo selesai lengkap dengan istimewanya, Jauhar As-Siddiq mendirikan Masjid Al-Azhar pada tahun 17 Ramadan 359 Hijriah. Masjid Al-Azhar dalam perkembangannya menjadi universitas besar di kota Kairo, mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, pemerintahan Baybars, dan pemerintahan An-Nasir pada masa dinasti Mamalik. Periode Fatimiyah dimulai dengan Al-Mu'izz dan mencapai
puncak kejayaan ketika dipimpin Abu Mansur Nizar Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kekhalifahan ini mampu mengalahkan penguasa-penguasa Baghdad sehingga ia berhasil menempatkan kekhalifahan Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur. Dinasti Fatimiyah dapat ditumbangkan oleh dinasti Al-Ayyubiyah dengan yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pahlawan dalam perang salib. Salahuddin tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah, tetapi mengubah orientasi keagamaan dari Syiah menjadi Ahlus Sunnah. Dinasti Mamluk kekuasaan dinasti Al-Ayyubiyah di Mesir kaum Mamluk menguasai Mesir dan Syria pada tahun 648 sampai 992. Dulu ada kesalahan. Oke. Pada saat itu Mamluk atau Mamalik Jamak secara harfiah berarti budak-budak yang dimiliki. Mamluk berarti yang pertama adalah karena tempat tinggal mereka di Pulau Ar-Raudah yang terletak seakan di Laut Arab Anbar yang ada di Sungai Nil, dan yang kedua adalah karena mereka menempati benteng Arab Burj di Kairo. Kaum Bakri berasal dari Turk, Rusia Selatan, yang merupakan percampuran antara Mongol dan Kurdi. Sedangkan Burj adalah orang-orang Kirkesia dan Kirkaus. Dinasti ini mampu mempertahankan pusat kejayaannya dari serangan bangsa Mongol dan bahkan dapat mengalahkan tentara Mongol Ain Jalut di bawah pimpinan Baybars pada kekuasaan 1260. Oke, mungkin itu saja yang disampaikan, tidak terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Umami, saya dari TBI 2 dan NIM T2019-6081. Oke, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Baghdad. Oke, langsung saja. Baghdad menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam yang tertinggi pada waktu itu, yang mana pada masa dinasti atau kepemerintahan Bani Abbasiyah, yang mana Baghdad menjadi ibu kota Irak pada waktu itu yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur ini beliau sangat teliti dan juga ikut terlibat dalam pembangunan kota Baghdad ini. Sehingga beliau memperkerjakan 100.000 orang seperti para tukang kayu, para arsitektur, para pelukis, para pemahat dan para pemahat dari berbagai wilayah seperti di Basrah, Kufah, Syria, dan lain sebagainya. Peradaban Islam di sini, peradaban Islam di Baghdad ini sangat berkembang pesat ilmu pengetahuannya, sehingga banyak para ilmuwan-ilmuwan yang mendalami ataupun menuntut ilmu di Baghdad, sehingga pada waktu itu Baghdad disebut sebagai masa keemasan pada waktu itu karena dua hal. Yang pertama, karena ilmu pengetahuan yang sudah mendalam dan sudah berkembang pesat di sana. Yang kedua, banyaknya kitab-kitab yang sudah dikarang di sana, yang terutama tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu bahasa, geografi, filsafat dan sejarah.
pada awalnya ilmu-ilmu tersebut hanya dalam bidang qiraah, tafsir, hadis, dan fikih. Akan tetapi kemudian ilmu-ilmu tersebut berkembang sampai sekarang tambah berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat pada waktu itu. Dan pada tahun 786 sampai 809 Masehi, Baghdad menjadi lebih jaya ketika berada di bawah pimpinan Harun ar-Rasyid, yang mana setelah itu tambah jaya lagi ketika berada di bawah kepemimpinan Al-Ma'mun, yakni anak dari Harun ar-Rasyid pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Akan tetapi tidak sampai di sini. Baghdad mengalami kemunduran yang disebut sebagai masa perpecahan, yang mana Baghdad di sini di bumi hanguskan oleh salah satu tentara Mongol yang bernama Hulagukan pada tahun 1258 Masehi di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Mereka menghancurkan semua gedung-gedung seperti perpustakaan, bangunan-bangunan kota, dan istana pun mereka hancurkan semuanya. Mereka rampas semua harta-harta para penduduk, mereka bunuh semua penduduk, sehingga masa itu disebut dengan masa perpecahan. Akan tetapi adapun hal istimewa pada waktu itu, yang mana salah satu keturunan dari Genghis Khan ini malah meneruskan atau membangun kembali agama dan kebudayaan Islam di Baghdad pada tahun 1400 Masehi, yang mana setelah itu Baghdad diperangi lagi, dijajah lagi oleh Timur Leng. Dan pada tahun 1508 Baghdad diperangi lagi oleh tentara Syafawi, sehingga sampai sekarang Baghdad tetap menjadi ibu kota Irak, tetapi bedanya tidak sejaya dahulu. Tidak sejaya ketika pada masa Khalifah Al-Mansur ataupun Harun ar-Rasyid. Oke. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang peradaban Islam di Baghdad. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Maulidia, NIM T20196053. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam Isfahan atau Persia. Nah, kota Isfahan ini merupakan salah satu ibu kota kerajaan Safawi, yang pada waktu itu, pada masa Abbas I Sultan Safawiyah, menjadikan kota Isfahan sebagai ibu kota dari kerajaannya. Dan beliau menjadikan kota ini menjadi sebuah kota yang luas dan indah. Kota ini terletak di atas Sungai Zandah, yang di atasnya terbentang 3 buah jembatan yang sangat megah dan indah. Kota ini sebelumnya merupakan gabungan dari 2 kota, yaitu Jai, di mana tempat itu merupakan tempat berdirinya Syahrastan, dan Yahudiyah yang didirikan oleh Bukhtanshar atau Yazajir I atas anjungan istrinya yang beragama Yahudi. Dan terdapat beberapa pendapat kapan ditaklukkan kota ini oleh tentara Islam. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwa penaklukan itu terjadi pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masehi, yang berada di bawah pimpinan Abdullah ibnu Adban atas perintah Umar ibnu Al-Khattab untuk menaklukkan kota Jai, yang merupakan salah satu ibu kota provinsi Persia pada waktu itu.
Dan setelah terjadi beberapa peristiwa, penguasanya memilih untuk masuk Islam daripada membayar pajak. Dan terdapat pendapat lain, yaitu dari Al-Tabari yang menyebutkan bahwa penahlukan kota itu terjadi pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Aliran Basra juga menyebutkan bahwa penahlukan kota Isfahan ini terjadi pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi yang berada di bawah pimpinan Abu Musa al-Asy'ari. Kota ini ditaklukkan setelah penahlukan Nahhewan yang berada di pimpinan Abdullah ibnu Badil yang menerima penyerahan kota ini dengan syarat yaitu membayar pajak. Penahlukan uang juga terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tas, yaitu ketika tentara Abbasiyah berusaha untuk memadamkan pemberontakan Al-Alawiyah di Tabaristan pada tahun 247 Hijriah atau 861 Masehi. Dan sejak itu, kota ini menjadi sebuah kota yang penting sebagai ibu kota provinsi dan pusat industri dan perdagangan. Kota ini berbentuk bundar yang mempunyai 4 menara dengan 100 buah pengontrol dan juga mempunyai lebar tembok kota yaitu sekitar setengah farsa, di mana satu farsa itu sekitar 8 km atau 3,5 mil. Rukan Al-Daulah Ibnu Buwai juga pernah memperluas kota ini dengan sebidang tanah dan juga beliau memperbaiki tembok-tembok kota yang masih berdiri hingga abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi. Di dalam kota ini juga terdapat sebuah bangunan yang menyerupai benteng yang di sekitarnya terdapat tambang terbuat dari perak yang sudah tidak berfungsi lagi sejak menaklukkan tentara Islam, dan juga tambang tembaga dan batu bahan celak. Ardashir, yaitu Raja Persia, juga pernah membangun sebuah irigasi untuk pengaturan air dari Sungai Zandah yang bernama Zirinrod, yang berarti sungai emas. Dan hingga sekarang perekonomian negeri ini sangat tergantung pada pertanian kapas, candu, dan juga tembakau. Kota ini sebelum berada di bawah kekuasaan kerajaan Safawi sudah beberapa kali mengalami pergantian penguasa, salah satunya yaitu dinasti Samani pada tahun 301 Hijriah atau 913 Masehi, yang kemudian direbut oleh Mardawij pada tahun 316 Hijriah atau 928 Masehi dan memerdekakan diri dari kekuasaan Baghdad. Setelah itu jatuh lagi ke tangan penguasa dari Bani Buwai dan pada tahun 421 Hijriah direbut oleh Mahmud al-Ghaznawi, penguasa dinasti Ghaznawiyah. Dan dari penguasa Ghaznawiyah ini Isfahan lepas ke tangan penguasa Saljuk dan dijadikan sebagai sebuah tempat tinggal Sultan Malik Shah. Pada awal ke-6 Hijriah atau 12 Masehi, di kota ini Syiah Ismailiyah banyak memperoleh pengikut. Dan pada tahun 628 Hijriah atau 1228 Masehi terjadi pertempuran, yaitu pertempuran besar di Isfahan, yaitu ketika Mongol datang menyebut negeri-negeri Islam dan menjadikan Isfahan sebagai salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Mongol tersebut. Ketika Timur Leng menyerbu negeri-negeri Islam pada tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi, kota Isfahan ini jatuh di bawah kekuasaan Timur Leng. Setelah itu kota Isfahan ini dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani yaitu pada tahun 955 Hijriah atau 1548 Masehi. Dan pada tahun 1355 Hijriah atau 1721 Masehi terjadi sebuah pertempuran antara Husain Shah, Raja Safawi dengan Mahmud al-Afghani
yang mengakhiri riwayat dari kerajaan Safawi. Kota Isfahan ini pernah berada di bawah kekuasaan Nadir Shah, yaitu pada tahun 1441 Hijriah atau 1729 Masehi. Di kota Isfahan ini berdiri bangunan-bangunan indah seperti istana, sekolah-sekolah, masjid, menara, pasar, dan juga bahkan rumah-rumah dengan ukiran arsitektur yang indah. Sultan Abbas I juga membangun Masjid Shah yang merupakan salah satu masjid terindah dan juga salah satu masjid besar di dunia. Oke, ini penjelasan saya tentang peradaban Islam di Isfahan atau Persia. Oke, demikian penjelasan saya tentang peradaban Islam Isfahan atau Persia. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana peradaban Islam masuk kepada kota negara India, terutama kota Delhi. Peradaban Islam masuk ke kota itu berawal dari abad ke-608 Hijriah atau 1211 Masehi. Kecuali beberapa kali dalam waktu yang tidak lama, yaitu ketika ibu kota pindah ke Dawlatabat dan Agra dan Lahore sampai kerajaan Mughal runtuh oleh Inggris pada tahun 1858. Sebelum ibu kota kerajaan-kerajaan Islam, Delhi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di anak benua India. Jadi kota Delhi itu sudah menjadi kota peradaban Islam sejak dulu, dan itu pun menjadi titik tumpu bagaimana Islam berkembang di dunia. Kota ini terletak di pinggir sungai Janua. Sebelum Islam masuk ke sana, Delhi berada di bawah kekuasaan keturunan Johan Rajput tahun 589 Hijriah atau 1193 Masehi. Kota ini ditaklukkan oleh Quds al-Din Aibad pada tahun 602 Hijriah sampai tahun 689 Hijriah. Kemudian diganti oleh dinasti Khalji kalau nggak salah pada tahun 1296 sampai 1316 Masehi. Setelah itu dinasti Tunglun 1320 sampai 1413. Babur Raja Mongol pertama merebut Delhi dari tangan dinasti Lodi. Setiap dinasti Islam memperluas kota itu dengan mendirikan kota-kota di Delhi semula. Dinasti Mamluk mendirikan sebuah menara yang tingginya 257 kaki, dikenal dengan nama Menara Quds Manar. Bukan raja sebagai tempat azan, tetapi juga sebagai tugu kemenangan dan sebuah masjid dengan nama Masjid Quds al-Islam. Nah, itu Mamluk juga memperluas tembok kota Hindu yang dikenal dengan Kilora. Inilah kota pertama dari 7 kota Delhi tersebut. Dan pada kesempatan ini terjadi banyak dinasti-dinasti yang masuk atau dinasti yang mengembangkan Islam pada zamannya. Terdapat dinasti Khalid ketika itu membangun masjid dengan atap yang indah dan beberapa menara. Ke sebelah barat, dinasti ini memperluas benteng apa ya, lupa namanya, benteng Lalkot, yang nama dengan maksud mempertahankan kota ini dari serangan bangsa Mongol ketika itu. Di dalam kota pada dinasti-dinasti tersebut mendirikan sebuah istana megah tersendiri. Sementara itu raja pertama dinasti Tunglung mendirikan Tunglabat sekitar 8 km. Dan sangat sulit sekali ketika kota Delhi ini terjadi perpindahan dinasti, terjadi perubahan dinasti seperti dinasti A ke dinasti B, karena memang
masuknya Islam kurang berbeda budaya ketika itu. Ada yang dinasti A, semisal dinasti A itu semisal membuat masjid seperti bangunannya seperti agak kekono-konoan, terus dinasti B membuat masjid atau membuat pertahanan lebih ketat dan masjidnya dimodern-modernkan. Tentu saja berbeda dinasti juga berbeda budaya. Dan setelah itu Delhi dihancurkan oleh tentara Timur Leng. Kekuasaan raja yang berdudukan di Delhi merosot tajam, sangat merosot kerajaan-kerajaan ketika itu. Ketika itu dinasti Lodi mengambil kota Agra sebagai ibu kota, sementara Delhi menjadi kota yang kurang penting. Kota Agra itu pula untuk pertama kalinya menjadi ibu kota kerajaan Mongol ketika Babur mengalahkan dinasti Lodi. Delhi baru menjadi ibu kota kerajaan Mongol pada masa Humayun 1530 sampai 1556. Seorang raja yang cinta ilmu, dia wafat karena terjatuh dari tangga perpustakaannya. Mungkin itu saja sekilas dari masuknya Islam ke ke negara India, terutama kota Delhi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silmia Karomatul Maula. Saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang peradaban Islam, Samarkand dan Bukhara. Samarkand terletak di sebelah selatan Sungai Assogot. Kota ini beberapa kali diduduki oleh Iskandar ketika ia dan pasukannya berperang melawan Spitemanes. Tetapi, menurut riwayat-riwayat tertua dalam bahasa Arab, Iskandarlah yang mendirikan kota Samarkand. Setelah tahun 323 Masehi, kota ini menjadi bagian dari sebuah kekuasaan yang berpusat di Bakcaria. Bakcaria ini terletak di Yunani. Sejak itu, hubungan politik dan ekonomi antara Samarkand dengan Persia dan Cina terputus. Kota Bukhara diperkirakan sudah ada ketika Iskandar datang ke sana. Pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi, Al-Ma'mun, khalifah dari dinasti Abbasiyah yang terpusat di Baghdad, menyerahkan urusan pemerintahan negeri Transoxiana, khususnya Samarkand dan Bukhara, kepada keluarga As'ad bin Saman. Sejak itu, dua kota ini berada di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah. Pada masa ini, Samarkand menjadi daerah yang sangat makmur dan masyarakatnya hidup sejahtera, sekalipun ibu kota pindah ke Bukhara. Samarkand tetap merupakan kota terpenting karena ia menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam. Ketika itu, Samarkand dan Bukhara masing-masing terbagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah benteng, kota, sebagai pusat dan perkampungan. Di daerah benteng terdapat istana, kantor-kantor pemerintahan, dan penjara. Di sekitar kota digali parit yang dalam tanahnya dibuat tembok kota. Kota di Samarkand mempunyai 4 buah pintu utama, sementara di Bukhara 7 buah pintu utama. Kota berbatasan dengan perkembangan yang terdapat pasar-pasar besar, pertokoan, dan gudang harta yang jarang terdapat di kota. Di tengah kota berdiri kantor-kantor pemerintahan dan masjid jami. Penghasilan utama kota Samarkand adalah kertas Samarkand yang terkenal, sedangkan kota Bukhara terkenal dengan perdagangan dan industri tenunnya. Hasil industri tenun ini diekspor ke Syria, Mesir, dan Romawi. Di Samarkand terdapat makam terkenal yang dihormati, yaitu makam Qasim bin Abbas, yang dipandang sebagai pembawa agama Islam ke negeri ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di Bukhara juga terdapat makam Baha ad-Din an-Naqsabandi yang wafat pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Terdapat pula seorang ulama terkenal pada masa itu sebagai pendiri aliran teologi Islam yang dikenal dengan aliran Maturidiyah, yaitu Abu Mansur al-Maturidi yang wafat di Samarkand tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Aliran ini dikembalikan oleh muridnya bernama Abu al-Yusra Muhammad al-Badawi pada tahun 421 sampai 493 Hijriah
atau 1030 sampai 1494 Masehi. Di Bukhara yang melahirkan aliran teologi Islam dan dikenal dengan aliran Maturidiyah Bukhara. Ulama terkenal lainnya dari Bukhara adalah Imam Al-Bukhari, seorang ahli hadis terkenal di dunia Islam yang menulis kitab Sahih Bukhari. Bukhara memang dikenal sebagai pusat ilmu-ilmu keagamaan Islam. Setelah dinasti Samaniyah runtuh, Samarkand dan Bukhara jatuh ke tangan dinasti Saljuk Sanjar pada tahun 495 Hijriah atau 1102 Masehi. Tetapi 40 tahun kemudian, kota ini direbut oleh dinasti Khawarizmiyah yang menjadikan Bukhara sebagai pusatnya. Pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi, dua kota ini dikepung oleh Genghis Khan selama beberapa bulan setelah ia menyeberangi Sungai Jihun. Bukhara merupakan kota Islam pertama yang diserang Genghis Khan pada tahun 616 Hijriah. Setelah itu, Genghis Khan menyerang Samarkand. Selama 150 tahun berikutnya, sejarah kota ini sangat menyedihkan. Rumah-rumah penduduk sangat sedikit, dikelilingi oleh puing-puing. Bangkit kembali pada tahun 771 Hijriah atau 1369 Masehi. Pada masa pemerintahan Timur Leng, penguasa tertinggi di Transoxiana, Timur Leng menjadikan Samarkand sebagai ibu kota pemerintahannya. Kota ini diperindah oleh Ulugh Beg, yaitu cucu dari Timur Leng, yang wafat pada tahun 857 Hijriah atau 1449 Masehi, dengan mendirikan sebuah istana yang sangat megah. Secara politik, Bukhara menjadi kota yang tak berarti. Pada tahun 906 Hijriah atau 1500 Masehi, dua kota Samarkand dan Bukhara ini jatuh ke tangan Syaibani, yaitu Raja Uzbekistan. Lalu direbut oleh Babur, Raja Mughal India. Tahun berikutnya kembali dikuasai orang-orang Uzbekistan. Pada tahun 1917 Masehi, Uni Soviet berdiri dan Uzbekistan yang ada di dalamnya yang terdapat kota Samarkand dan Bukhara menjadi bagian dari Uni Soviet. Sejak tahun 1992 Masehi, Uzbekistan menjadi negara muslim merdeka karena Uni Soviet bubar dengan sendirinya. Jadi, Samarkand dan Bukhara adalah bagian dari Uzbekistan. Uzbekistan menjadi negara muslim merdeka karena Uni Soviet bubar dengan sendirinya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.